Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Andriani. Saya dari kelas PBA 6C. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi terkait dengan kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, dan beban belajar mata pelajaran bahasa Arab tingkat Madrasah Aliyah atau MA di dalam struktur kurikulum 2013. Mubasyaratan. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kedudukan mata pelajaran bahasa Arab. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa dalam struktur kurikulum 2013 terdapat kelompok mata pelajaran A, yaitu sebagai mata pelajaran wajib, di mana mata pelajaran yang muatan atau kompetensi atau materi dan juga acuannya itu dikembangkan oleh pusat. Lalu yang kedua yaitu ada mata kelompok B atau disebut muatan lokal, yang mana mata pelajaran yang muatan dan acuannya itu dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. Nah, dari dua kelompok ini maka mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah itu masuknya ke mata pelajaran wajib atau kelompok A. Nah, di samping itu juga pelajaran bahasa Arab itu merupakan sebagai bahasa asing. Mengapa demikian? Karena bahasa Arab itu sendiri di Madrasah Aliyah itu bukan bahasa ibu atau bahasa keseharian, dan juga bahasa pengantar atau bahasa kedua, di mana bahasa Arab itu digunakan dalam pembelajaran seperti itu. Nah, selanjutnya ada tujuan mata pelajaran bahasa Arab tingkat Madrasah Aliyah. Di dalam KMA nomor 183 tahun 2019 disebutkan ada 3 tujuan utama mata pelajaran bahasa Arab pada tingkat MA ini. Nah, yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi, yang artinya siswa itu diharapkan mampu berkomunikasi dalam bahasa Arab baik secara lisan maupun secara tulisan, yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yaitu maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah, dan maharatul kitabah. Nah, lalu yang kedua, tujuannya yaitu sebagai alat pelajar. Jadi maksudnya adalah siswa itu diharapkan tumbuh keinginan atau tumbuh kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab itu sebagai alat belajar untuk kalau misalnya kita mempelajari Al-Quran, kita mempelajari sumber-sumber literatur, ajaran Islam, yang selain itu juga sebagai alat komunikasi dalam lingkup internasional. Lalu yang ketiga yaitu sebagai bahasa budaya. Maksudnya di sini siswa itu diharapkan mampu untuk memahami tentang saling korelasinya keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab pada tingkat Madrasah Aliyah. Nah, di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu cara penyajian, yang kedua yaitu bentuk wacana, dan yang ketiga yaitu tema. Nah, yang dimaksud dengan cara penyajiannya itu dapat berupa wacana lisan dan juga wacana tulisan. Mengapa demikian? Karena bahasa tentunya kita dituntut untuk produktif. Artinya bisa memproduksi bahasa baik itu desain maupun secara tertulis. Lalu bentuk wacana itu seperti apa? Bentuk wacana itu di sini yaitu yang ada dialognya. Jadi biasanya itu berupa percakapan antara 2-3 orang, kemudian juga ada paparan atau sebuah paragraf. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada tema. Nah, dari tema ini sangat banyak. Misalnya ada identitas diri, kemudian ada hobi, ada tentang keluarga, ada olahraga, kesehatan, dan lain sebagainya untuk kelas 10, 11, dan kelas 12. Nah, untuk kelas 10 dan 11 dalam 1 tahun itu mendapatkan 6 tema, sedangkan untuk kelas 12 itu hanya mendapatkan 5 tema saja. Oke, selanjutnya kita akan bahas alokasi waktu. Apa sih yang dimaksud dengan alokasi waktu? Alokasi waktu itu merupakan jumlah waktu yang akan dibutuhkan untuk mencapai suatu kompetensi dasar atau kompetensi tertentu. Gunanya untuk apa? Gunanya itu agar selama kegiatan pembelajaran, siswa di kelas itu akan lebih terarah. Jadi, untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan. Nah, di dalam struktur kurikulum 2013, untuk kelas 10 disebutkan bahwa dia
memperoleh alokasi waktu sebanyak 4 jam mata pelajaran. Adapun untuk kelas 11 itu mereka memperoleh 2 jam pelajaran, dan juga untuk kelas 12 juga mereka memperoleh 2 jam mata pelajaran. Di sini perlu diketahui bahwa 1 jam mata pelajaran itu yaitu sama dengan 45 menit. Nah, adapun pembahasan yang terakhir yaitu mengenai beban belajar mata pelajaran bahasa Arab pada tingkat MA. Nah, beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti dalam 1 minggu, 1 semester, dan juga 1 tahun pembelajaran. Adapun untuk rinciannya adalah sebagai berikut. Untuk beban belajar 1 minggu itu sebanyak-banyaknya itu 50 jam pelajaran, baik itu untuk kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Nah, sedangkan untuk 1 semester itu paling sedikit 18 minggu, dan juga paling banyak itu sekitar 20 minggu. Itu tuh untuk kelas 10 dan juga 11 dan kelas 12 semester ganjil. Adapun untuk kelas 12 semester genap, yakni beban belajarnya dalam 1 semester minimal 14 minggu dan maksimal itu hanya 16 minggu. Nah, adapun untuk beban belajar dalam jangka waktu 1 tahun yang yaitu paling sedikit 36 minggu dan paling banyak yaitu 40 minggu untuk kelas 10, 11, dan juga kelas 12. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi kedudukan, tujuan, dan ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab pada tingkat MA. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.